Halo, selamat sore pemirsa TV-ku. Jumpa kembali dengan saya di High School Forum. Sore hari ini spesial High School Forum bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Jakarta yang akan membahas tentang beasiswa unggulan Jardiknas dan ICT Center. Seperti apakah beasiswa unggulan Jardiknas dan ICT Center tersebut? Hari ini kita sudah mendatangkan beberapa narasumber, yaitu penanggung jawab teknis program teknisi Jardiknas dari Departemen Pendidikan Nasional Pusat, Bapak Bambang Eko Purnomo MKOM. Selamat sore Pak Bambang. Sore Mbak. Nanti kita akan membahas tentang apa itu Jardiknas ya Pak ya, yang kayaknya masih awam di masyarakat. Baik. Ya. Juga ada Bapak Dr. Andes Muhammad Kasmadi Eskom. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Pak Kasmadi, maksud saya adalah koordinator ICT Center Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Juga ada Bapak Edi Mulyanto MKOM. Beliau adalah penyelenggara program teknisi jaringan Jardiknas dari Universitas Dianuswantoro. Selamat sore Mbak Valen, Ya. selamat sore pemirsa TV-ku. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang ya Pak ya, apa itu Jardiknas, apa itu ICT Center yang masih kelihatan awam di masyarakat. Yang sebetulnya ini sudah lama sekali program ini dilaksanakan di Indonesia ya Pak ya. Oke, ke pemirsa untuk mengetahui apa itu Jardiknas dan ICT Center, kita akan lihat ilustrasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus High School Forum. Sudah bukan rahasia lagi, pendidikan di Indonesia kalah mengkilap dengan pendidikan di sebagian negara lain. Malaysia misalnya, dengan bekal SDM yang jumlahnya lebih banyak, seharusnya pendidikan di negeri ini lebih maju dan berkualitas. Tapi yang terjadi, pendidikan kita masih seperti sekarang. Wilayah yang luas dengan 33 provinsi dan ratusan ribu sekolah di belasan ribu pulau membuat komunikasi antar sekolah dengan pusat kadang lambat. Jika geografis menjadi sebab lambatnya pola informasi dan persebaran kebijakan, maka jaringan pendidikan nasional atau Jardiknas adalah jawabannya. Dengan Jardiknas, koneksi antara Depdiknas pusat di Jakarta dengan suatu sekolah bisa terjalin secara cepat. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, Jardiknas dirancang bisa menghubungkan Depdiknas dengan semua dinas pendidikan provinsi, semua dinas pendidikan kabupaten kota, dengan LPMP dan SKB. Dengan koneksi semacam ini, bahkan video conference pun bisa dilakukan. Dan yang pasti, sekecil apapun informasi dari Depdiknas bisa diakses oleh sekolahan. Dan sebaliknya, Depdiknas bisa melihat sejumlah data yang diperlukan dari satuan sekolah, semisal verifikasi data untuk BOS, akses data pokok, posting mailbox, serta video conference. Dengan ragam kelebihan ini, akses informasi bisa dipangkas jauh lebih efektif. Selain itu, Jardiknas juga diharap menjadi bahan pertimbangan agar pemerintah menaikkan anggaran pendidikan. Untuk memperlancar pelaksanaan dan persiapan SDM di dalamnya, maka keluarlah beasiswa unggulan program Jardiknas, 175.000 untuk provider dan transport, serta 50.000 untuk ICT Center. Dan pendidikan yang dilaksanakan di Udinus pada 27 Juli lalu dan 3 Agustus lalu bagi guru ini adalah bagian dari upaya percepatan program ini. Di Jawa Tengah, Jardiknas sudah mencapai 50% sekolah dari sekitar 50.000 sekolah SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Untuk menghimpun Jardiknas ini, Depdiknas merangkul sejumlah provider yang salah satunya adalah Universitas Dianuswantoro. Provider ini berkewajiban memberikan layanan persiapan yang bisa menunjang ketersediaan SDM dan kesiapannya dalam mengelola Jardiknas. Praktek dan pembekalan awal pada 27 Juli lalu dan 3 Agustus lalu menjadi awal apakah Jardiknas yang sudah dibangun mula pada 2006 lalu itu akan lancar atau tidak. Semoga saja. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan ilustrasi tentang program beasiswa Jardiknas dan ICT Center. Kita akan bertanya kepada penanggung jawab ICT Center ini, Bapak Bambang, bagaimana sebetulnya Jardiknas itu apa, dan mungkin tadi ya Pak ya sudah kita lihat ilustrasinya Pak Bambang. Bagaimana bisa dijelaskan dulu kenapa Jardiknas itu diadakan, Pak? Ya, baik begini Mbak. Jadi yang pertama yang ada itu sebenarnya adalah kita ini
dalam hal pendidikan memang masih kurang ya Pak Kas ya. Pak Kas juga udah paham ini kita Iya. kurang. Nah dari situ negara berpikir bagaimana sih agar seorang siswa ini bisa belajar dengan baik, tidak terganggu masalah yang lain-lainnya. Sehingga muncullah akhirnya Jardiknas. Nah karena ada Jardiknas yang jaringan ini memerlukan penanganan yang baik, maka kan memerlukan sumber daya. Nah akhirnya itulah dari Depdiknas merekrut sejumlah lulusan SLTA, kemudian diseleksi, dan setelah diseleksi kemudian diberikan beasiswa, dititipkan ke provider yang salah satunya adalah Universitas Dianuswantoro. Nah, karena yang menangani ini sudah nanti ada, kemudian kan perlu juga guru, kepala sekolah ini juga harus dididik, karena mereka nantinya juga yang akan dibantu. Ada kalanya memang belum ngerti, sehingga nanti kemarin di Udinus ini pun juga ada pelatihan Jardiknas, ini saling keterkaitan terus. Jadi prinsipnya seperti itu Mbak awalnya. Begitu ya Pak. Ya mungkin untuk pertama kali dibangun Pak Jardiknas itu sendiri jejaring pendidikan nasional ya Pak ya, Jardiknas singkatannya. Kapan pertama kali dibangun Pak? Tahun 2005 ya Pak Kas. Ini Pak Kas yang lebih kompeten ini. Begitu ya Pak. Jadi Pak. Jardiknas itu dibangun itu pertama kali tahun 2002 itu ada Pak Gatot tuh bentuk suatu organisasi namanya JIS, Jaringan Internet Sekolah. Jaringan informasi sekolah. Kemudian tahun berikutnya namanya JIS itu Jaringan Informasi Antar Sekolah gitu kan. Kemudian muncul Wan Kota tahun 2003. Kemudian dari Wan Kota muncullah tahun 2045 itu muncul namanya itu ICT Center gitu. Pada tahun 2006 muncul ICT Center Dinas. Nah, dari situ pada tahun 2000 berapa ini 2007 ini nama ICT ganti namanya jejaring atau Jardiknas. Jejaring Pendidikan Nasional. Begitu ya Pak ya. Jadi untuk di Jawa Tengah sendiri kapan itu Pak mulai dibangun Jardiknas itu? Jardiknas itu mulai dibangun WAN tadi tahun 2003. Jadi udah ada beberapa WAN untuk di tingkat sekolah begitu namanya WAN. Ada berapa Pak? Untuk yang Jawa Tengah baru ada 2 kemarin, yaitu SMK Negeri 2 Surakarta sama SMK 7 Semarang begitu. Yang sekarang untuk ICT ini di SMK-nya ICT sekolah itu ada 35, kemudian ada ICT dinas 35, kemudian ada ICT provider ya namanya, itu ada dari jumlah provider tahun 2006 itu ada 13, itu yang sudah connect Jardiknas baru 3. Oke, Salah Pak. satu diantaranya Udinus. Iya, oke. Untuk ini Pak tadi disebutkan juga di ilustrasi ya Pak ya, ada pelaksanaan beasiswa unggulan untuk program ICT Center. Itu maksudnya apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak Bambang ya Pak. Silakan ya. Pak Bambang. Oke, jadi tadi saya jelaskan begitu Jardiknas ini ada, yang sebelumnya sudah ada sejarah seperti itu tadi, kita kan kurang tenaga nih untuk nangani. Nah, akhirnya muncullah teknis Jardiknas yang dulunya sebenarnya adalah D3TKJ. Nah, kemudian direkrut dari seluruh Indonesia yang kemudian dititipkan di provider-provider yang ada. Di Jawa Tengah itu tadi sudah dijelaskan ada 10, yang sudah connect ada 3. Nah, kemudian mereka dibiayai. Sekolahnya gratis, Mbak. Gratis, tidak bayar. Tapi kemudian per bulan diberi uang saku sebanyak 175.000. Kalau dinyatakan kurang ya kurang lah segitu tuh. Tetapi sekolahnya kan udah gratis dulu. Dan nanti di setiap semester itu ada kompetensinya. Misalnya semester 1 itu KKPI. KKPI ini adalah sebuah sertifikasi dari Indonesia sendiri. Kemudian ada CCNA. CCNA ini adalah kompetensi di bidang jaringan komputer. Kemudian ada kompetensi di bidang perakitan dan instalasi, itu ada namanya IT Essential misalnya. Dan juga di bidang bahasa Inggris. Sehingga nanti begitu mahasiswa ini lulus, ini dia akan punya sertifikasi dan mahir, diharapkan seperti itu untuk menangani Jardiknas. Begitu ya. Jadi tujuannya untuk menangani Jardiknas itu sendiri yang SDM-nya masih kurang seperti itu ya Pak Bambang ya di Indonesia. Menangani dalam arti merawat, menjaga dan memainten gitu. Begitu. Oke, kalau di Jawa Tengah Pak bagaimana Pak Kaswadi untuk pelaksanaan beasiswa unggulan itu sendiri, itu tadi yang dianukan Pak Bambang kan untuk Indonesia ya Pak ya. Betul. Dan Jawa Tengah bagaimana Pak? Untuk Jawa Tengah ini tahun 2006 itu kita kerjasama dengan 13 provider. Itu salah satu diantaranya Udinus. Kita terima dari 13 tadi sekitar 1.200 siswa. Kemudian Jawa pada Tengah 1.200 siswa. Tahun 1.200 siswa betul. Kemudian pada tahun 2007 kita
ada 10 provider ya, itu kita terima mahasiswanya 2.211. Jadi untuk mempersiapkan Jardiknas yang ada di dinas, ada di sekolah atau institusi lain begitu. Oke, sekarang gantian ke Pak Edi Mulyanto sebagai penyelenggara program Jardiknas ya Pak ya, yang di Udinus providernya. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana kesiapan dari Universitas Dian Nuswantoro sendiri untuk menghadapi beasiswa unggulan Jardiknas ini. Ya, jadi kesiapan dari Udinus dalam menangkap program Jardiknas dari Depdiknas ini, kami telah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah sarana dan prasarana tentunya, yaitu kita sudah menyiapkan beberapa kelas khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan kuliah di Udinus itu. Yang kedua, kita juga menyiapkan infrastruktur ya, kita bandwidth dari internet kita juga kita tambah. Karena apa? Karena nanti kuliahnya dari Jardiknas ini selain dia tatap muka di kelas, juga dia harus istilahnya e-learning ya, e-learning dari tempat-tempat magang, yaitu di ICT Center yang ada di seluruh Jawa Tengah. Sehingga kalau dia mengakses internet dan internetnya itu masih lambat, ini kan menjadi kendala. Lalu yang ketiga, kita juga sudah menyiapkan untuk telekonferensi. Jadi kita sudah punya tempat dan segala hal untuk melaksanakan telekonferensi itu. Jadi itu kesiapan Udinus, selain dari kurikulum-kurikulum yang sudah kita siapkan untuk si mahasiswa agar nanti lulus dia berkompeten dalam dia menangani, merawat, dan mengoperasikan jejaring pendidikan nasional itu. Jadi itu yang sudah kita siapkan semuanya di Udinus ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2006 kita sudah melaksanakan dengan baik ya, dan 2007 ini kita tingkatkan lagi. Semacam itu, Mbak. Oke, ya. Oke pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan, tapi kita akan ikuti dulu komersial break berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus High School Forum. Disiplin adalah awal dari keberhasilan. Gampang kan? Logo, sandal dan sepatu generasi prestasi yang jago ya Logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Event besar Semarang Pesona Asia tidak hanya untuk kota Semarang, tetapi untuk Jawa Tengah dan Indonesia. Kita undang ke Semarang untuk bergabung dengan birokrasi, pengusaha, dan tokoh lain se-Asia untuk mengangkat potensi kita masing-masing. Welcome to Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur KD, apaan sih dapurnya Krisdayanti? Jangan salah deh, KD, dapur kampung daun. Suasana pegunungan yang sejuk, ruang makan yang nyaman, dan saung-saung romantis sangat cocok bagi Anda yang menginginkan nuansa kekeluargaan. Buka setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 9 malam, dan khusus di hari Sabtu dan Minggu buka sampai jam 10 malam. Letaknya dekat dengan lokasi wisata ziarah Sunan Muria, dapur KD pas banget buat istirahat sejenak. Resto dan kafe dapur kampung daun selain menyediakan makanan Eropa dan Cina, tersedia juga berbagai makanan tradisional. Dan nikmati menu khusus dapur KD, Mr. T. Nikmati juga live music setiap malam minggunya. Makan di mall, aduh udah gak zamannya kali. Tan, besok ke
Lah man, aku jelas jadi presiden tuh ya. Ah, presiden. Mat, ini udah siang. Ayo pulang. Oke, lihat apa lah? Pak, apa saya bisa jadi polisi? Ya sekolah dulu. Tapi kamu sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pendidikan nonformal adalah pendidikan untuk semua, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti pendidikan formal. Kualitas pendidikan nonformal setara dengan pendidikan formal, sehingga tidak perlu khawatir ijazah pendidikan nonformal tidak dihargai. Saudara selamat, berkas Anda lengkap dan ijazah Anda memenuhi persyaratan. Jadi Anda diterima di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Job, kamu gagal sekali pakai seragam ini. Job, tidak jadi polisi, tidak apa-apa. Jadi satpam, sama saja, tetap gagah. Job. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di High School Forum Spesial bersama Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, dan kini kami sudah membuka line telepon di 3569777 atau bagi pemirsa yang berada di luar kota, jangan lupa kode area adalah 0243569777. Pemirsa bisa bertanya seputar program beasiswa unggulan Jardiknas dan IC Center. Oke, sambil menunggu telepon yang masuk nih Pak Babang, saya mau tanya sebetulnya Jardiknas itu apa sih Pak? Ya, tadi belum saya tanyakan. Semesta pembicara harusnya ke situ dulu ya. Iya, sebetulnya Jardiknas itu apa Pak Bambang? Saya sekarang grogi ya sama Mbak E. Biasanya Mbak saya Valen. mewawancarai, saya diwawancara genting. Ya, jadi Jardiknas itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Jejaring Pendidikan Nasional. Itu adalah sebuah jaringan lokal sifatnya, dan IP-nya pun juga lokal. Berarti di sana tidak ada IP publik. Nah, sehingga apapun yang terjadi di sana, ini sebenarnya adalah tadi Pak Kasmati sudah bilang, ini adalah jaringan di sekolah-sekolah. Mereka gabung, jadilah WAN, dan sekarang jadilah seluruh Indonesia Jardiknas. Nah, sekarang coverage area Jardiknas itu sudah dari semenjak Sabang sampai Merauke, sepanjang 27 provinsi, gitu. Jadi sudah ada semua ya. Untuk arsitekturnya bagaimana Pak Bambang? Arsitekturnya Pak Kasmati atau gimana? Ya Pak Bambang. Oh, malah lempar-lemparan. Oh, iya kan? Iya, silakan Pak. Arsitekturnya ini dari pusat Jakarta. Ini kan ada jaringan pusat, kemudian di channel internet. Nah, sebenarnya Jardiknasnya ada dua Mbak, tadi yang belum kita bicarakan. Yang pertama adalah inherent dan Jardiknas. Kalau inherent itu adalah jaringan yang berada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tapi kayaknya negeri semua ya Pak. Iya, ada juga. Oh iya. Kemudian Jardiknas ini adalah yang berada di SLTA ke bawah. Tetapi khusus untuk provider teknisi Jardiknas memang ada Jardiknasnya, begitu. Nah, dari Jakarta itu di channel internet, kemudian disebar ke provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan kabel wire. Ini turun di Telkom, dari Telkom kemudian masuk ke provinsi, ada juga yang masuk ke kabupaten dan kota. Dari kabupaten dan kota ini menggunakan kabel kemudian disebar ke ICT Center menggunakan wireless. Dari ICT Center ini kemudian disebar lagi ke klien-klien, ICT klien namanya, menggunakan bisa wireless, bisa kabel kalau dekat, begitu Mbak. Apakah semuanya sudah terkoneksi dengan baik Pak itu Pak? Jawab Pak Kasmati ini. Kalau Jawa Tengah ya. Ya, silakan. Untuk Jawa Tengah ini yang baru connect sekitar 915. Dari berapa itu Pak? Dari jumlah dinas 35, dinas provinsi, dinas kota kabupaten, 1 dinas provinsi, kemudian 3 provider ya, kemudian 35 IC Center, kemudian sekitar lebihnya itu sekolah-sekolah. Jadi baru tahun ini 915. Kemudian untuk pengusulan ada 6 kabupaten, untuk Schoolnet itu tambah sekitar 300. Begitu ya Pak ya. Iya. Terus untuk ketersediaan SDM-nya bagaimana Pak untuk menangani ini? Tadi dikatakan dipersiapkan dari beasiswa D3. unggulan. Iya. Tapi selama ini Pak yang mereka kan masih dalam taraf sekolah Iya, ya Pak betul. ya. Terus Iya. yang saat ini sudah jalan bagaimana Pak SDM-nya? Yang sudah jalan itu tahun 2006 itu untuk semester 2 itu anak-anak D3 tadi atau teknisi TKJ ya, yang 2006 itu sudah sama magang.
Jadi mereka bertanggung jawab untuk ICT klien namanya, sekolah-sekolah gitu. Nah, untuk tahun 2007 ini itu langsung dimulai pada semester 1. Jadi dimulai pada semester 1, dia 1 minggu di kampus, kemudian 3 minggu ada di tempat magang, selain daripada di IC Center begitu. Kalau akreditasinya A, tetapi kalau akreditasinya itu mungkin kurang dari A, mungkin nanti bisa 22 polanya atau 31. Oke, Pak, ada telepon, kita tanggapi dulu. Halo, selamat sore School Forum. Selamat sore. Selamat sore, dari siapa di mana? Pak Pujiono. Silakan Pak Puji. Ya, terima kasih sebelumnya ini saya sampaikan. Ya. Ini kebetulan anak kami juga mengikuti sertifikat ini dan alhamdulillah diterima. Ya. Ini nanti kelanjutannya apakah status siswa ini semacam stan ikatan dinas itu atau di dalam pekerjaan nanti itu kita mencari sendiri atau bagaimana? Ada lagi Pak Puji pertanyaannya? Ya, dan untuk ini, untuk tempat praktek itu apakah nanti kemarin itu kan suruh mencari sendiri. Nah, itu apakah nanti dari pihak penyelenggara itu akan menentukan kamu nanti praktek di sana atau di mana begitu? Lagi Pak? Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Puji untuk pertanyaannya. Ya, silakan nih siapa yang mau jawab pertanyaan Pak Puji, Pak? Silahkan Pak Bambang lagi. Aduh, saya jadi lengkap ya, Pak, ya. Iya, betul. Begini, tadi anaknya mungkin di Udinus ya mungkin ya. Kemungkinannya. Kalau sudah diterima, tidak ada ikatan dinas apapun untuk ini. Dan juga tidak ada perjanjian untuk menjadi PNS. Tetapi di setiap semester-semester ini kita dari provider Pak, nah ini tolong titip ya putra-putra kita, ini harus ada sertifikasinya Mbak. Dari sertifikasi itu, ini akan di-provide insya Allah melebihi PNS. Begitu. Ya. Dan sebenarnya, kalau ini sebenarnya nggak boleh bilang siapa-siapa ya. Oh iya. Rahasia Pak. Rahasia sebenarnya. Awas Pak. Ini sebenarnya dari pihak pusat ini sedang mencari bibit-bibit, sejujurnya seperti itu. Jadi nanti yang sudah lulus seperti ini akan diambil, mungkin disekolahkan lagi, mungkin akan dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Mungkin juga, nah terutama nanti mungkin misalnya Udinus gitu. Udinus itu butuh saya kekurangan laporan nih, ambil Pak, enggak apa-apa boleh, maksimal 10 Pak. Mungkin Pak Edi belum tahu, ini boleh ngambil 10. Syaratnya Pak Edi harus lulus JENI 1 dan 2. Silahkan gitu. Kalau nggak lulus bagaimana? Ya akhirnya harus, DO gitu. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tidak dijanjikan ikatan dinas dan PNS, ini mudah-mudahan insya Allah akan kita provide melebihi gitu ya Pak ya. Untuk tempat praktek kerjanya tadi Pak bagaimana, yang katanya disuruh mencari sendiri? Begini. Tapi dalam prakteknya bagaimana nantinya? Ya. Mahasiswa yang sudah diterima, ini kan sebenarnya mereka membawa rekomendasi nih, sudah diterima, kemudian mereka harus membuat MOU kepada sekolah untuk tempat magang. Jadi misalnya, nah tempat magang itu nanti akan dikoordinasikan di ICT Center ya Pak ya. Di ICT Center akan dilihat siapa saja, nanti akan didistribusikan ke sekolah-sekolah, mungkin juga ke LPMP, Pusat Bahasa, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten dan sebagainya yang masing-masing punya kuota sendiri-sendiri. Begitu. Syaratnya Pak Kastim mau bilang? Ya. Syaratnya yang sekolah itu hanya satu. Satu. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Mahasiswanya ini yang magang. Kemudian kalau di Dinas Kabupaten, Kota ada 2. Kemudian di ICT Center ICT Center 2 juga. Begitu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu ya Pak ya untuk magangnya itu ya Pak. Kalau seandainya di sana sudah ada dan belum melebihi kuota, misalnya di ICT Center baru satu atau di dinas juga baru 1, boleh nambah. Tetapi kalau sekolah sudah ada 1, maka tidak boleh lagi. Tujuannya memang untuk memeratakan Jardiknas dan tenaga kerja. Begitu ya Pak ya. Jadi pemerataan begitu ya Pak. Oke, sekarang ke Pak Edi Mulyanto Pak. Udinus kan sebagai provider ya Pak ya, tentunya mendapat beasiswa unggulan. Bisa diceritakan bagaimana besarnya berapa dan mungkin pelaksanaannya Pak? Oh iya, jadi kalau kita bicara pelaksanaannya dulu ya. Jadi kalau pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya dari Diknas Pusat, itu memang benar bahwa kita rekrut mahasiswa ini memang tadinya mulai seleksi dari ICT Center. Kebetulan kalau di Udinus itu sebagai provider itu menangani beberapa center yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Grobogan, terus Demak, terus Kendal, terus Salatiga, lalu Kabupaten Ungaran, terus Kota Semarang sendiri.
Dari ICT Center itu dia menseleksi dari calon mahasiswa yang ada di sana, sehingga tadi benar bahwa untuk magangnya itu dikoordinasikan oleh asisten-asisten yang tadi saya sebutkan. Tetapi juga ada mahasiswa yang mendaftar lewat Udinus, tapi ini memang relatif kecil. Tapi yang daftar di Udinus itu nanti akan kita koordinasikan dia harus magang kemana, itu memang nanti yang mengkoordinasikan adalah Udinus ya. Tetapi kalau yang didaftar di ICT Center, nanti asisten lah yang nanti akan mengkoordinasikan dia harus magang kemana gitu. Dan kebetulan kalau tahun 2006 kita ada sekitar 87 mahasiswa, dan untuk sekarang ini kita relatif cukup banyak, sekitar 400-an mahasiswa. 436 tepatnya itu. Koordinator Jawa Tengah tahu dia, Mbak. Iya, Gitu ya, Pak ya. Untuk besarnya berapa tadi belum dijawab ya, 436. Pak ya? 436. Biayanya, Pak. Biayanya besarnya itu, Pak, beasiswa yang diberikan. Iya, kalau besarnya beasiswa kan sama dengan tahun-tahun kemarin ya. Itu kita dapat 400 per bulan, itu dibagi-bagi. Jadi ada 175 untuk provider, 175 untuk mahasiswa dan ada 50 untuk ICT. Transparan ini, Mbak. Begitu ya. Saya tahu, Pak Edi juga tahu. Ini kenyataannya seperti itu ya, Pak ya. Tidak ada. Tapi sekolahnya gratis loh, Mbak. Oh begitu ya. Sekolahnya gratis. Berarti di Udinus gratis ya, Pak ya. Hanya mendapat 175.000 per bulan. Bukan hanya itu sudah banyak itu. Seharusnya memang kalau dibandingkan dengan yang kuliah di Udinus yang reguler itu kan memang harus membayar. Kali ini kan gratis itu. Apalagi dia sudah diberi tambahan itu. Cuman memang perbedaan dengan yang reguler itu memang mahasiswa ICT Center itu kompetensinya memang khusus gitu loh. Ya, kompetensinya khusus, dia diharapkan nanti kalau lulus dia bisa menangani, merawat dan mengoperasikan Jardiknas itu. Tapi kalau kompetensi-kompetensi yang ada di Udinus yang lain itu kan cukup luas. Cukup banyak ya, Pak ya. Oke, pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan, tapi kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Sandalnya nyaman banget. Wow, ringan, men. Wow, lentur juga. Jangan salah, friend. Anti selip. Emang pas buat kita-kita. Logo, symbol of generation. Langkah demi langkah, sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, Bank Jateng selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Tabungan Bima memberikan layanan inovatif teknologi dilengkapi fasilitas online di seluruh Jawa Tengah, asuransi, rate bunga progresif, BPD Card yang dapat digunakan untuk pengambilan melalui 22.000 ATM Prima dan ATM bersama di seluruh Indonesia. Debit Prima dapat digunakan belanja di 43.000 merchant di seluruh Indonesia. Tabungan Bima, titian masa depan Anda. Udinus gitu lah. Raih cita-cita bersama Dian Nuswantoro. Segera bergabung bersama kami. Baik pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan dan kami masih membuka line telepon di 3569777 atau bagi pemirsa yang ada di luar kota jangan lupa adalah kode area ada 0243569777. Pemirsa bisa bertanya seputar Jardiknas dan IC Center. Oke, sambil menunggu telepon yang masuk lagi nih Pak Bambang, saya mau tanya Pak ya. Untuk IC Center itu kan jumlahnya banyak 27 provinsi ya Pak ya.
itu bagaimana Pak koordinasinya yang Bapak lakukan supaya dari 27 provinsi dan dari 27 provinsi itu ada kabupaten dan kota yang ada, itu koordinasinya bagaimana? Ya. Gini, nanti yang jawab itu Pak Kasmadi, yang itu yang ICT, karena dia adalah koordinator ICT Jawa Tengah. Nah, kalau saya yang jawab yang teknis Jadiknas ya Pak ya. Oke, bagi-bagi. Nanti honornya bagi juga. Yang pertama untuk teknis Jadiknas, ini kita sudah punya web. Punya web, alapannya ada di jardiknas. Oh kok Jadiknas. Apa Pak Kas? Diknas.go.id. Teknisi Jadiknas jadiknas.go.id, karena ini domainnya berubah Pak. Jadi ini yang Jadiknas sudah tidak boleh lagi, kita ganti diknas.go.id. Kemudian kita juga punya milis untuk dosen-dosen dan pengelola, ada di groups.yahoo.com/group/provider-pjj. Semua provider harus gabung ke situ karena semua pengumuman, semua file apapun kita masukkan ke sana. Ke grup itu. Gitu. Ke grup Yahoo tadi ya ke Pak grup ya. Yahoo. Kemudian kita juga ada telekonferensi, setiap sebulan sekali kita tuh koordinasi terus yang menggunakan telekonferensi. Ya, kita kendalikan dari Jakarta. Kemudian juga ada Yahoo Messenger ini yang sering digunakan. Kita di Jawa Tengah, di Indonesia itu rapat sudah menggunakan Yahoo Messenger, sudah bagus sekali. Begitu saya bisa ngobrol sama orang yang di Papua, yang ada di Aceh dan sebagainya, cuman basisnya teks. Jadi sangat murah sekali ya Pak ya untuk koordinasinya menggunakan Yahoo namanya? Messenger. Yahoo Messenger. Nah, kalau di Pak Kasmadi ini sudah ada yang menggunakan net meeting ya Pak ya. Net meeting dan menggunakan IP phone. Ini juga sudah kita lakukan juga seluruh Indonesia begitu. Oke, ke Pak Kasmadi untuk ini Pak yang ICT-nya ya Pak ya. Untuk Jawa Tengah, jadi kami itu untuk koordinasi di dinas itu ada bagian perencanaan. Kita sudah tahu siapa mereka di sana gitu. Kemudian untuk di IC Center itu kan ada koordinator IC Centernya begitu. Jadi kita koordinasinya sama dia. Kemudian untuk yang di sama D3 itu pada umumnya yang ada di dinas itu udah menggunakan Yahoo Messenger begitu. Sehingga kami kalau mengadakan koordinasi seperti tadi kan ada juga rapat yang begitu mendadak, jadi undangannya kemarin gitu kan. Hari tadi pagi udah di Udinus semua koordinator ICT dan provider hadir. Jadi Jawa Tengah itu tadi ya Pak ya. Cukup pakai informasinya lewat web itu. Juga SMS Pak. SMS juga. Ya mungkin kalau pakai web nanti kan mereka harus konfirmasi begitu. Setelah itu nanti kalau tidak ada konfirmasi baru lewat SMS begitu. Mungkin begitu ya Pak. Pak Edi bisa nambah. Saya juga ingin nambahi. Tadi kalau ditanya yang pusat koordinasinya bagaimana, Jawa Tengah koordinasi bagaimana. Udinus itu juga mengkoordinasi sebenarnya, tapi lingkupnya lingkup kecil. Lingkup Udinus kan menangani beberapa ASIS center ya, dan itu mengkoordinasinya. Kebetulan kami punya web khusus gitu ya untuk menangani itu, yaitu di http kuliahonline.dinus.id/moodle. Jadi kita masukkan ke sana kalau dia mau memberi pengumuman atau saling memberi salam dan sebagainya bisa di Moodle itu. Juga di Moodle itu digunakan untuk PBM, proses belajar mengajar ya, karena mahasiswa dan dosen dalam berkomunikasi ya, selain tatap muka di ruang kelas, dia juga harus berkomunikasi di internet itu ya, di tempat magang, lalu dia komunikasi di internet itu. Lah itu di tempat di kuliah online tadi. Jadi dia kuliah secara online gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi ada semacam wadahnya sendiri dan ini komunikasi sangat cepat sekali ya Pak ya. Ada Mbak. Dengan jadi kita sekarang ini belum di launch Pak, tapi kita sekarang di Indonesia sudah ada YouTube versi Indonesia, namanya adalah media.diknas.go.id. Yang kalau Anda mengklik media jadiknas.go.org tetap masih bisa juga, tetapi sekarang situs resminya adalah media.diknas.go.id. Isinya adalah semua konten-konten multimedia yang berisi tentang konten pembelajaran, begitu. Tapi belum di launch, tapi yang masuk ke sana sudah 1 juta lebih Pak. Dari Australia juga ada Pak. Australia, dari luar negeri yang lainnya ada. Oke Pak, mungkin gini Pak, untuk tadi program-program yang dilaksanakan bagus sekali ya Pak ya. Tapi selama ini apakah ada kendala-kendala Pak? Wah ya jelas itu tidak mungkin tidak. Kendala-kendalanya Pak yang kita lihat ya di banyak institusi kan beda-beda seperti itu, bagaimana Pak? Ya, kendala saya melihatnya dari Jakarta, walaupun saya orang Jawa Tengah, ini memang di daerah rawan-rawan masih sulit, misalnya di Maluku Utara,
kemudian di Irian kan memang beda Mbak sama sini konturnya ya Pak ya. Kalau di sini kuliah 1 jam jalan bis aja bisa, tapi di sana Bu kalau mau kuliah itu 2 hari perjalanannya, 2 hari, dan per minggu hanya ada sekali pemberangkatan kapal. Ini terjadi seperti itu. Itulah kenapa makanya pola yang 22 atau 31 ini di tempat lain bisa jadi berbeda. Jadi mungkin 1 bulan masuk full begitu, baru sisanya masuk ke ICT Center. Seperti itu. Ya, nah, dengan begitu memang telepon pun juga masih sulit. Akhirnya kita berikan VSAT, Mbak. Seperti itu ya. Kita berikan VSAT. Pakai VSAT pun juga memang tidak terlalu lancar. Masalahnya sumber daya manusia lagi begitu. Itulah makanya pengen kita genjot untuk daerah-daerah yang seperti ini agar masih bisa lebih banyak baik ya, Pak, lagi. ya, di Indonesia Masih seperti Mbak, itu. masih. Kalau Karena di kota tahunnya seperti Jawa Tengah nggak masalah ya Pak ya sebetulnya ya. tidak begitu masalah, tapi tetap aja ada masalahnya beliaunya ini nanti. Kalau di Jawa Tengah Untuk bagaimana, Pak? Jawa Tengah itu kendala saat sekarang ya, mungkin kemarin tuh musimnya hujan tuh, jadi radio itu kena petir pada umumnya. Jadi kayak Jadi Wonosobo. alam dari alam Iya, ya Pak ya kendalanya. dari kendalanya dari alam. Sedangkan untuk SDM-nya alhamdulillah Jawa Tengah ini udah lama, jadi mulai sejak tahun 2002 itu ya. Jadi udah rekan-rekan udah mulai di diklat, jadi peningkatan SDM sampai sekarang itu kan sering adakan diklat-diklat. Apalagi nanti ada diklat kepala sekolah dan pengawas. Kemudian guru KTU semuanya akan dibawa ke Jardiknas sana Begitu ya Pak. Iya. Sekarang untuk di Jawa Tengah ini Pak, apakah sudah mempunyai peralatan komputer dan sejenisnya, karena ini menggunakan peralatan komputer ya Pak ya? Apakah mereka sudah punya semua dan itu sudah saling memadai atau bagaimana Pak kendala itu mungkin ada apa tidak? Untuk kendala yang ada di Jawa Tengah, kami memang sudah datang langsung ke Dinas KU ICT ya. Memang untuk dinas itu sudah memang belum cukup ya. Tapi kemarin tuh kan dari Balitbang ada penambahan untuk infrastruktur sebanyak 5 unit komputer gitu. Yang biasa umumnya itu ada 3. Kemudian sekarang ada penambahan. Kemudian untuk ICT memang 35 IC Center ini sudah ada bantuan dari pusat begitu ya. Kemudian untuk klien memang syarat untuk bisa connect klien dan nanti anak-anak D3 magang itu kan mereka sekolah harus minimal ada 10 unit komputer gitu. Sehingga ada nanti ada aktivitas di sana gitu. Begitu ya Pak ya. Itu syarat untuk lokasi magang itu apa juga Pak? Iya, Tadi salah belum satu diantaranya disebutkan komputer itu, tadi ya. Terus yang lainnya Pak? Mereka koneksi ke Jardiknas itu. Atau dinyatakan akan connect. Akan koneksi itu. Misalkan belum begitu ya. Karena untuk infrastruktur kan sekitar ya untuk pengadaan wireless itu satu perangkat mungkin sekitar 5 jutaan sendiri Cukup gitu mahal kan juga ya ya. Pak. Oke, ada telepon kita tanggapi dulu. Selamat sore High School Forum. Selamat Halo. sore Bu. Selamat sore, dari siapa di mana? Dari Bapak Ferry di Semarang. Ya, silahkan Pak Ferry. Mau tanya apakah setiap tahun beasiswa Jardiknas itu ada? Gitu aja Bu. Cuman itu Pak? Ya, cuma itu. Oke, ya. Oke Mas Ferry, jawaban Anda akan kita jawab setelah komersial break. Jadi jangan kemana-mana, tetap di High School Forum. Kita harus bersih-bersih dan dandan yang cantik. Ya, sebentar lagi. Dan jangan lupa yang layu diganti yang baru. Aduh, kok serius amat sih? Akan ada apa nih? Aduh, Kak Wisnu ketinggalan zaman banget sih. Masa nggak tahu sih, Kak? Ayo Mama kasih lihat, yuk. Tuh, lihat. Event besar Semarang Pesona Asia tidak hanya untuk kota Semarang, tetapi untuk Jawa Tengah dan Indonesia. Kita undang ke Semarang untuk bergabung dengan birokrasi, pengusaha, dan tokoh lain se-Asia untuk mengangkat potensi kita masing-masing. Welcome to Semarang. Semarangku, pesona Asiaku. Selamat datang.
Febrianti dalam acara Rahasia Dapur Kita. Cocok sekali untuk dihidangkan sebagai sarapan pagi yang penuh gizi. Anda ingin tahu bagaimana cara memasaknya? Dan oke, Udinus gitu lah. Raih cita-cita bersama Dian Nuswantoro. Segera bergabung bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum, masih bersama Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Dan tadi kita akan menjawab pertanyaan Pak Ferry ya Pak, yang menanyakan apakah program beasiswa unggulan Jardiknas itu dilaksanakan setiap tahun Pak. Mungkin Pak Bambang ya yang tahu. Jawaban saya yang pertama cuma bilang berdoalah saja. Begitu karena ya, Pak, begini, ya? jadi sebenarnya mahasiswa teknik Jardiknas ini untuk menangani Jardiknas seluruh Indonesia. Kalau seandainya berhenti kapan? Yuk ketika sekolah-sekolah itu sudah connect ke dalam Jardiknas semuanya. Intinya seperti itu. Itu. Gitu Pak Kas ya. Padahal sekarang belum semua connect ya. Okay. Nah, berarti masih butuh gitu intinya kayak begitu ya Pak ya. Ini karena waktu nih Pak ya. Tadi dikatakan untuk apa? Oke. Ya karena waktunya adzan maghrib Pak ya. Ini kita break dulu adzan maghrib ya Pak ya. Oke pemirsa, karena waktunya adzan maghrib kita akan break sebentar untuk adzan maghrib. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus High School Forum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Terima kasih ada masih bersama kami di High School Forum, masih bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Oke Pak, ini kayaknya pertanyaan terakhir karena waktu ini Pak ya, karena kita dibatasi oleh waktu Pak. Mungkin tadi Pak Bambang mengatakan ada media Jardiknas, sebetulnya apa sih Pak tadi media Jardiknas itu? Ya, jadi media Jardiknas ini adalah sebuah web yang isinya adalah konten-konten multimedia. Ada dokumen, PDF dan sebagainya, PowerPoint, ada suara, ada gambar dan ada video. Yang semua materi-materi pembelajaran baik yang pelatihan kepala sekolah, pelatihan Jardiknas dan juga mahasiswa teknis Jardiknas akan kita masukkan ke sana. Kemudian untuk itu kan memang harus ada yang bantu ya Mbak ya. Nah, yang bantu itu di Indonesia ada namanya konsultan atau pendamping ICT. Salah satunya yang ada di samping saya ini. Gajinya 4 juta ini. Merangkap. Iya betul. Iya. Oh gitu. Biar aja biar semua orang itu transparan loh Mbak. Transparan. Tapi bulan sekarang udah habis gajinya. Jadi seperti itu, sehingga nanti siapapun boleh masuk, termasuk mahasiswa Udinus Pak, silahkan daftar, register, kemudian misalnya dia punya karya, punya dokumen, masukkan ke sana, dan bisa di-share seluruh Indonesia, teman-temannya ada semuanya. Begitu ya Pak ya. Terus tadi untuk pendampingan tadi bagaimana Pak, supaya mahasiswa-mahasiswa itu tidak lepas seperti itu Pak? Baik, jadi di Indonesia itu ada tim pendamping ICT namanya yang akan mendampingi yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Per provinsi paling tidak ada 2 atau 3 orang yang menangani permasalahan-permasalahan Jardiknas di tingkat provinsi Mbak. Misalnya ada trouble, kemudian butuh konsultasi dan sebagainya, seperti itu tugasnya. Begitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih sekali untuk informasi yang sudah diberikan. Ya, karena waktu ini Pak kita harus berpisah sampai di sini. Nanti ngobrol di belakang. Oke ya. Pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita di High School Forum harus berakhir sampai di sini bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Program Beasiswa Unggulan Jardiknas dan IC Center. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi Jumat depan tentunya dengan topik yang berbeda. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.